Selamat siang buat kita semua. Topik kita kali ini adalah etika moral, dan ini sudah pertemuan ke-13 sejak kita kuliah tidak lagi di kampus. Nah, kata moral itu sendiri itu selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Maka kewajiban moral itu harus dibedakan dari kewajiban-kewajiban lain. Karena yang dimaksudkan adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Tetapi jika disebut dengan norma moral, maka artinya adalah norma yang berfungsi untuk mengukur benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Misalnya ada sebuah penjelasan mengapa kita sebaiknya melakukan sesuatu sama dengan membuat sebaiknya bersyarat. Misalnya, Anda harus mematuhi 10 firman Allah. Nah, hal itu mau mengatakan bahwa jika Anda ingin mematuhi kehendak Tuhan, maka Anda sebaiknya mematuhi 10 perintahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mesti mematuhi kehendak Tuhan? Tentu banyak orang juga yang mengatakan, menjawab, ya, aku melakukan perintah Tuhan karena ingin masuk surga. Sehingga premisnya, jika Anda ingin masuk surga, sebaiknya Anda mematuhi 10 firman Allah itu. Tetapi kan ada juga kelompok manusia yang dia melakukan 10 perintah Allah, tidak ada konsep di dalam pikirannya ingin masuk surga. Tapi karena itu dianggapnya sebagai sebuah kewajiban saja, demi keteraturan misalnya, tidak ada terobsesi untuk mau masuk surga. Saya nggak tahu Anda di mana. Nah, tentu ada kemungkinan kita untuk selalu dan senantiasa mempertanyakan, misalnya kalau tadi ada jawaban ingin masuk surga dengan cara melakukan 10 perintah Allah, aku mau masuk surga. Tentu itu kelompok itu juga bisa dipertanyakan, mengapa Anda harus mau masuk surga? Bisa saja pertanyaannya, mengapa saya harus menginginkan apa yang terbaik untuk saya? Ketika seseorang menanyakan pertanyaan itu, ia sebenarnya sedang mencari sebuah fondasi, sebuah dasar moral, dan menanyakan mengapa seseorang harus memiliki moral. Jadi kita ini suka latah juga, sedikit-sedikit tidak bermoral. Sehingga misalnya rambut panjang tidak bermoral, punya tato tidak bermoral,
Saya tidak menganjurkan Anda juga menggunakan tato, tetapi misalnya bagi kelompok-kelompok tertentu, pemusik-pemusik, ya, penyanyi-penyanyi rock, mereka sering menggunakan tato. Pemain bola di Liga Inggris ada pakai tato dan seterusnya. Anda kan bukan pemusik dan Anda bukan artis dan Anda bukan pemain bola Liga Inggris, jadi nggak usah pakai tato juga. Tapi artinya saya mau katakan, jangan menurunkan kualitas moral itu dengan remeh-temeh, sehingga kita kehilangan substansi dari kata moral itu. Nah, kita dapat membedakan moral itu ke dalam dua hal. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan dengan sadar, bahkan tahu orang itu apa yang dilakukannya itu secara sengaja. Nah, jadi dalam makalah kelompok 10, masalah yang mereka munculkan dengan kasus pencurian itu masuk kelompok ini. Orang itu melakukannya dengan sadar, mencuri, jadi dia lakukan itu meskipun ada norma-norma moral di kampus ini yang mengatakan bahwa misalnya mencuri tidak boleh, atau dimanapun di dunia ini. Korupsi itu kan, orang yang melakukan korupsi itu kan melakukannya dengan sadar, bahkan itu disengaja. Ya syukurlah ya, Jokowi tidak membebaskan tahanan koruptor berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi karena kejahatannya itu dilakukannya dengan sadar dan sengaja, sistematis, menyembunyikan alat bukti semua. Sama seperti pencuri itu. Dia mencuri itu tentu untuk kesenangan dirinya sendiri, sehingga dia sadar betul melakukan itu, tanpa melihat bahwa ada korban di balik tindakan perilaku mencuri itu. Ada korban yang tersakiti, dirugikan, dikecewakan. Itu yang pertama. Yang kedua, moral itu masuk juga dalam kelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak dengan kesengajaan. Misalnya perbuatan yang dilakukan manusia ketika tidur, atau mabuk, atau mungkin ada gangguan kejiwaan. Makanya secara hukum, orang yang melakukan tindakan misalnya membunuh, tetapi dia mengalami gangguan mental, maka dia dibebaskan dari hukuman itu. Itu karena tidak disengaja. Artinya perbuatan itu dilakukannya di luar kontrol sebagai manusia yang normal, yang wajar. Standarnya tentu ada. Nah baik, moral itu dapat dibagi ke dalam 3 tingkat persyaratan utama. Yang pertama itu, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi tertentu. Di dalam kuliah pertama tentang etika, ini salah satu pertanyaan dari 3 pertanyaan yang mesti kita jawab selama studi ini. Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi tertentu? Misalnya, bisa dipertanyakan apakah eutanasia itu secara moral salah? Ini menjadi perdebatan. Tentu ada
ada persyaratan yang harus dipenuhi, ada penyebab-penyebabnya. Jadi bagaimana dalam situasi tertentu itu kita melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan tadi yang di atas tadi, pertanyaan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi tertentu, seseorang itu harus naik tingkat tentang teori umum perbuatan baik dan salah yang harus dilakukan. Atau etika normatif. Artinya kita harus terlebih dahulu menemukan teori umum tentang apa yang benar atau salah. Paham ya? Lalu tingkatan yang ketiga yaitu yang disebut dengan metaetika. Apa itu? Yaitu hal ini menyangkut sifat dan struktur umum etika. Bukan jenis aksi apa yang benar atau salah, tetapi struktur umum etika dari sekian banyak etika. Nah, di dalam pandangan di atas, moral itu terletak pada mata orang yang melihat sesuatu itu. Sesuatu perilaku, tindakan, keputusan, bahkan realita ini. Jika Anda menganggap penyebab penderitaan itu tidak salah, maka hal itu bukanlah alasan juga bahwa seseorang dari antara kita itu membuat kesalahan. Ya, hal itu terungkap dalam sebuah karya Shakespeare yang mengatakan tidak ada sesuatu yang baik dan buruk, tetapi pemikiranlah yang membuatnya demikian. Ya, jadi tergantung pada mata orang melihat. Ada kesadaran tentang moral. Yang pertama, sebuah masyarakat yang berbeda itu akan memiliki kode moral yang berbeda juga. Masyarakat agama bisa memiliki kode moral yang berbeda karena agamanya berbeda, sukunya berbeda, konteksnya berbeda, kulturnya berbeda. Jadi artinya ini yang pertama dulu mesti kita sadari, sebuah masyarakat yang berbeda akan memiliki kode moral yang berbeda. Nah, misalnya dalam konteks di kampus ada norma moral. Tentu di kampus ini akan berbeda dengan kampus yang lain kode moralnya. Yang tentu tidak sama. Dan tidak harus juga disamakan. Kalau di kampus tertentu misalnya tidak ada ibadah, tapi di kampus kita ini ada ibadah, ya tidak perlu juga harus dikatakan bahwa ya lihatlah kampus di sana tidak ada ibadah, lalu kita juga harus tidak ada ibadah. Oh tidak, bukan itu. Jadi kita harus memiliki kesadaran bahwa sebuah masyarakat yang berbeda akan memiliki kode moral yang berbeda. Yang kedua, sebuah kode moral masyarakat akan menentukan apa yang benar dalam masyarakat tersebut. Artinya, jika kode moral sebuah masyarakat itu mengatakan bahwa suatu tindakan itu adalah benar, maka tindakan itu memang benar. Paling tidak untuk masyarakat tersebut.
konteks masalah makalah kelompok 10 relevan dengan ini. Dirumuskan oleh sebuah masyarakat apa yang benar dan apa yang salah. Nah, jadi hati-hati kalau kita membicarakan tentang moral, maka tadi dikatakan bahwa kode moral, kemudian kode moral itu harus kita sadari memiliki perbedaan. Yang kedua, bahwa sebuah masyarakat itu berhak menentukan kode moralnya sendiri. Nah, ketika masyarakat yang merumuskan, masyarakat yang hidup di dalam konteks itu melanggar kode moral itu, maka dia akan dianggap salah. Benar pada masyarakat itu. Ya, jadi makalah kelompok 10 relevan dengan yang ini. Lalu yang ketiga, tidak ada standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu kode moral masyarakat secara lebih baik dari yang lain. Karena tadi sudah ada kesadaran bahwa setiap masyarakat memiliki kode moral sendiri. Mungkin di tempat lain pencurian itu hal yang biasa, tidak begitu dipersoalkan. Ya. Tapi kan ketika sebuah masyarakat sudah menentukan kode moral itu sebuah masalah, maka standar yang digunakan adalah kode moral itu. Ya repot juga ya, kalau dari awal sudah banyak mencuri nih, misalnya masuk ke gereja jadi pencuri semua ada di gereja nanti. Nah, yang keempat, kode moral sebuah masyarakat itu tidak memiliki status yang istimewa. Karena hanya merupakan salah satu dari kode moral yang banyak itu. Kembali kepada kesadaran yang pertama tadi, kembali kepada selanjutnya kepada kesadaran moral yang kedua. Maka kode moral sebuah masyarakat tidak memiliki status yang istimewa. Lebih istimewa dari kode moral masyarakat yang lain tidak juga. Karena kode moral sebuah masyarakat itu hanya salah satu dari kode moral yang banyak. Nah, kesadaran yang kelima adalah bahwa tidak ada kebenaran universal dalam etika. Hati-hati, artinya tidak ada kebenaran-kebenaran moral yang berlaku untuk semua orang dalam segala zaman. Ya. Misalnya kode moral dalam kitab suci kita mungkin dan banyak kita temukan di dalam kitab suci yang tentu tidak berlaku lagi pada zaman ini. Jadi bukan berarti ketika itu sebuah kode moral pada periode tahun 300 sebelum Masehi lalu masuk ke tahun 60 Masehi lalu ke tahun 2020, lalu itu harus kita terima semuanya, tentu itu tidak bertanggung jawab juga, ya tidak cerdas juga. Karena masyarakat manusia ini kan dinamis, bergerak, dan tentu dalam pergerakan itu ada perubahan-perubahan kode moralnya. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada kebenaran universal itu adalah tidak ada kebenaran-kebenaran moral yang berlaku untuk semua orang dalam segala zaman. Ya, itu maksudnya. Dan yang terakhir, yang keenam, kesadaran moral
kesadaran kita tentang moral adalah, artinya kita perlu memiliki kesadaran bahwa sebuah kesombongan jika kita memberikan penilaian terhadap kode moral masyarakat lain, kebudayaan lain, agama lain, kultur lain. Yang mesti dibangun adalah toleransi kode moral. Ya, ini akan berdampak kepada ketika agama tertentu menghakimi agama lain di luar dirinya, dan agamanya itu mengatakan bahwa kode moral agamaku adalah yang terbaik. Saya pikir itu terlalu sombong. Atau dalam kekristenan juga, Kristen Protestan saling menyebut bahwa dia adalah memiliki kode moral yang baik. Buktinya mana? Gedung gerejanya besar, ya, dibangun puluhan miliar, ratusan miliar. Itu kesombongan kode moral. Kalau itu dijadikan ukuran bahwa kode moral mereka lebih baik. Lalu bagaimana kita dapat merumuskan format etika kita? Yang pertama adalah sikap toleransi itu akan menjadi sebuah nilai dalam sebuah sistem sosial. Siapa yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kebudayaan berbeda dari kita adalah salah? Jadi, siapa yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda dari kita adalah salah? Kita tidak harus menghakimi kebudayaan lain dengan standar kita sendiri. Karena moral itu sendiri sesuatu yang bebas dan berlaku bagi siapa saja. Ya. Ingat ya. Yang kedua, jika moral itu universal, bukan dalam konteks yang kesadaran yang kelima tadi ya. Nah, jika moral itu juga disebut universal, maka hal itu bukan berarti bahwa nilai yang kita pilih itu harus mengandung toleransi. Misalnya, bagaimana saya tahu jika memukul anak itu karena bandel mungkin, karena melawan mungkin, itu salah. Itu dianggap sebuah benar. Jadi, anggapan bahwa memukul anak itu adalah sebuah kesalahan, maka kita akan menganggap itu benar, itu adalah kesalahan. Bagaimana kita tahu jika memukul anak itu salah, itu adalah kebenaran atau benar? Atau bagaimana jika orang yang mencuri itu lalu harus di drop out atau diskorsing? Itu adalah benar. Tentu kelompok sudah mengambil referensinya, buku panduan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, mungkin yang ketiga, pernyataan moral adalah ungkapan perasaan yang tidak benar dan juga tidak salah. Mungkin kita harus membedakan antara apa yang tidak saya sukai atau
yang tidak disetujui. Misalnya, kita harus membedakan antara apa yang tidak saya sukai atau tidak disetujui, kita bedakan dengan apa yang saya anggap secara moral salah. Misalnya, saya mungkin menyetujui seseorang yang secara brutal membunuh orang yang sudah menyiksa seluruh keluarganya. Meskipun saya pikir-pikir secara moral, saya tidak dapat membenarkannya. Ya, ini suasana yang sangat dilematis dalam masyarakat yang tidak penegakan hukum kurang kuat. Mungkin ini bisa terjadi. Misalnya ketika banyak koruptor dibebaskan, ya mungkin orang akan mengatakan, ya sudah kita korupsi saja terus. Atau orang melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya tidak dihukum, ya akhirnya itu juga. Atau misalnya ada pembunuhan yang berencana mengakibatkan kematian satu keluarga, lalu hukum tidak berjalan atau orang yang tersebut tidak ditangkap, maka akhirnya dia melakukan pembalasan terhadap pelaku pembunuhan itu karena dia merasa itu belum setimpal, belum dihukum orang itu. Meskipun itu tidak bisa dibenarkan, ya, cara itu tidak dibenarkan. Kalau begitu apa masalah? Norma hukumnya yang harus tegak, tanpa pilih kasih, tanpa mau peduli siapa dia itu. Oke ya. Nah, sampai di situ dulu penjelasan saya tentang etika moral. Tentu ada banyak literatur, ada banyak pandangan tentang ini. Tapi kita akan akhiri di sini saja. Silahkan nanti ajukan setelah selesai ini, ajukan pertanyaan kepada kelompok di channel ini. Dan ajukan dulu pertanyaan kepada saya, baru ajukan kemudian kepada kelompok. Semoga kita tetap sehat dan biarlah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali. Tetap di rumah, jaga kesehatan kalian semua. Jangan jugul, jangan melawan himbauan-himbauan dari pemerintah kita, karena itu demi kesehatan semua manusia, kesehatan lingkungan dan kesehatanmu sendiri. Tuhan memberkati kita.